Oke, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk Ustaz di saya. Ada Silakan. 2. Saya bacakan Ustaz ya. Silakan. Dari Kak Dandi Nugroho. Assalamualaikum Ustaz, perkenalkan nama saya Dandi, saya izin bertanya. Hati saya ini suka galau Ustaz dengan omongan orang-orang di sekitar. Nah, bagaimana Ustaz agar hati kita bisa terus fokus ke jalan kebaikan? Syukron. Baik, terima kasih Silakan, Ustaz. kepada Dandi, Syukron Kasir, pertanyaan yang sangat bagus. Dan insya Allah mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama. Kuncinya cuma 2, 1 keterikatan, 2 keterkaitan. Sama persis seperti album terakhirnya Noah. Jadi album terakhir Noah itu tema besarnya keterikatan dan keterkaitan. Masya Allah. Itu kalau dihubungkan dengan hijrah, Masya Allah. Itu jawaban atas pertanyaan dari Bang Dandi tadi. Keterikatan itu maksudnya apa? Perkuat akidah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan diri kita, niatkan segalanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Dulu waktu saya awal-awal hijrah, awal-awal belajar Islam, itu bukan cuma teman-teman di circle saya, bukan cuma teman-teman di komunitas saya. Dulu komunitas saya itu lebih cenderung ke komunitas geng motor ya. Di saat geng motor tidak populer, kami sudah bikin geng motor. Itu ngeri sekali di situ. Tidak hanya di teman-teman komunitas yang menolak ketika saya hijrah. Itu bahkan kedua orang tua itu melihat perubahan yang begitu berbeda 180 derajat sampai dia khawatir anaknya ini ada apa? Kok kayak kecanduan agama gitu. Bahasanya orang komunis ya. Kok sepertinya anak saya ini mengarah pada apa ya? Aneh gitu. Ada ciri-ciri yang sekiranya itu tidak seperti yang dia lakukan selama ini gitu. Kembangkan dan sebagainya. Tahu-tahu sama orang tua, rajin membantu orang tua. Yang bikin orang tua kadang-kadang terganggu itu kami itu sering pulang malam karena memang pengajian itu malam gitu. Kadang sampai jam 10, kadang sampai sambil ngobrol itu jam 11. Itu padahal masih SMA, masih SMA. Tapi karena kita punya komitmen ingin meningkatkan keterikatan kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh, kekuatan yang kita lakukan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin bagus, maka memang kita harus berkomitmen. Jadi yang namanya keterikatan itu dengan meluruskan niat. Yang namanya keterikatan itu kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ketika saya dicibir oleh teman-teman komunitas saya yang lama, kemudian orang tua juga merasa aneh dengan anaknya, saya tetap fokus dan meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari perubahan. Dan ketika kita berubah, memang perlu proses. Yang namanya hijrah, yang namanya berubah itu tidak bisa langsung betah. Ya seperti teman-teman mungkin ada yang pernah pindah rumah. Dari rumah lama ke rumah yang baru. Seminggu pertama itu kayaknya enggak betah. Belum kenal dengan tetangga, capek besesimpun, capek merapikan perabot-perabot, capek merapikan perkakas-perkakas, kemudian harus menggeser lemari, harus mengecat rumah, kemudian harus menata rute jalan dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kampus, dari rumah ke tempat kerja yang dulu mungkin jalannya mulus, ternyata banyak beceknya, banyak batunya, dan lain sebagainya. Sejatinya orang yang hijrah itu seperti orang yang pindah rumah. Awalnya tidak nyaman. Seminggu pertama, sebulan pertama, bahkan 1 tahun pertama, tetangga itu masih belum mengenal kita dan belum bisa menerima kita. Hal yang sangat wajar. Yang paling penting kita istiqomah dan terus berbuat baik. Hubungan kita, keterikatan kita kepada Allah dengan terus curhat, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, diberikan kelapangan hati, kemudahan urusan,
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dimudahkan lisan kita dalam menyampaikan kebaikan, dilapangkan hati kita dalam menebarkan dan menyebarkan kebaikan, dan lain sebagainya, maka insya Allah semua akan fine-fine saja, semua akan baik-baik saja. Kemudian yang kedua, keterkaitan. Selain kita terus-menerus jaga hubungan dengan Allah, idrok silah billah, merasa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah keterkaitan. Membangun keterkaitan itu adalah membuat circle yang baru, menciptakan komunitas yang baru, atau bergabung di komunitas yang sekiranya itu bisa menjaga kita dan senantiasa menguatkan kita. Dan akhirnya kita fokus. Jangan berharap bisa fokus kalau sendirian. Karena sesungguhnya teman itu akan membantu kita di jalan hijrah. Omongan-omongan nyinyir di luar sana itu akan dikuatkan oleh teman-teman kita yang sama-sama di jalan hijrah. Tidak apa-apa kita dinyinyirin, kita dikatakan orang yang sok alim. Ya tidak apa-apa kita dibilang sok alim daripada dia sok kafir gitu. Kita dikatakan ketinggalan zaman, ya tidak apa-apa kita dikatakan ketinggalan zaman daripada dia ketinggalan iman gitu. Ini hanya teman-teman hijrah saja yang mampu menguatkan dan mengingatkan perkara yang seperti itu. Karena sejatinya teman-teman hijrah itu ibarat bangunan yang kokoh gitu ya. Kalau misalnya tangan kanan dan tangan kiri bersatu, itu bersatunya seperti ini. Kemudian dirapatkan, dan ketika ditarik, itu susah sekali lepas. Atau ibarat yang lain, tangan yang kanan menggenggam pergelangan yang kiri juga menggenggam pergelangan yang kanan. Ketika itu ditarik, keduanya saling mengokohkan, menguatkan, menyempurnakan, maka sekuat apapun tarikan itu, kita akan bisa bertahan. Itulah fungsi dari teman hijrah. Jadi kuncinya adalah keterikatan dan keterkaitan. Dua aja supaya mudah ingatnya teman-teman gitu. Keterikatan adalah hubungan dengan Allah, keimanan kita kepada Allah, luruskan niat hanya kepada Allah. Keterkaitan adalah gabung di circle, gabung di komunitas, hadir di majelis-majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, senantiasa meminta nasihat pada guru-guru, pada ustadz-ustadz, pada kiai-kiai, supaya jalan hijrah ini semakin ringan dan mudah kita menjalaninya. Demikian. Oke. Itu jadi penjelasan dari Ustadz Amin terkait pertanyaannya Kak Dandi. Jadi kita harus punya keterikatan dan keterkaitan. Keterikatan dengan Allah dan keterkaitan dengan manusia, yaitu teman-teman yang ada di circle kita. Oke, lanjut pertanyaan kedua Ustadz ya. Oke. Dari Mbak Ina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kira-kira kalau kita mau hijrah tapi pelan-pelan atau satu-satu, karena kadang sulit untuk langsung seluruhnya gitu, apakah kira-kira kalau kita mau hijrah tapi satu-satu, karena kadang sulit untuk langsung seluruhnya, apakah boleh? Apakah itu berarti niat hijrahnya salah karena tidak 100% Ustadz? Jazakallah. Baik. Saya ingin memberikan penegasan dan penjelasan sekaligus pelurusan gitu ya, supaya teman-teman tidak salah paham gitu ya. Yang namanya hijrah 100% itu adalah on progress, OTW berbuat baik. Atau bahasa lainnya terus-menerus melakukan kebaikan, di atas kebaikan. Tiada hari tanpa melakukan kebaikan. Tiada hari tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang disebut dengan hijrah 100%. Artinya apa? Walaupun kita itu berubahnya pelan-pelan, tapi yakinlah perubahan kita itu selalu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Seperti di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, hijrah itu jangan diawali dengan bulan purnama, kemudian diakhiri dengan bulan sabit, atau malah tanpa bulan. Berbahaya sekali. Mana yang lebih bagus? Masa kecilnya rusak, masa remajanya buruk, masa dewasanya jahat, masa tuanya taubat.
kemudian mati husnul khotimah. Atau sebaliknya, masa kecilnya hafiz Quran, masa remajanya senantiasa berbuat kebaikan, masa dewasanya adalah dermawan, tapi masa tuanya ahli maksiat, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pilih yang mana? Maka sesungguhnya jalan hijrah ini bukan siapa yang pertama melewati jalan hijrah, tetapi siapa yang paling akhir berada di garis finish dalam keadaan husnul khotimah, maka sesungguhnya itulah orang yang sukses di jalan hijrah. Bukan siapa yang pertama, tetapi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berkomitmen, dan siapa yang di akhirnya itu meraih finish, maka dia yang menang. Jadi kalau misalnya ada orang yang lari maraton, di start 1 kilometer pertama dia juara 1, tapi tidak ada jaminan dia bakalan sampai garis finish. Nah, itu yang menjadi catatan. Atau misalnya Brazil bertemu dengan Jerman di dunia sepak bola. Skor Brazil itu 4, sedangkan Jerman 0. Bukan saya sentimen sama Jerman atau sentimen sama Brazil gitu. Tidak ada niatan apapun gitu. Jadi di babak pertama Brazil itu 4, Jerman itu 0. Apakah Jerman itu kalah dan Brazil itu dinyatakan menang? Belum tentu. Masih ada babak kedua. Tapi ternyata di babak kedua skor akhir, kemudian wasit meniup peluit panjang, skor Jerman 5, Brazil 4. Maka siapakah pemenang yang sejati? Siapakah yang menempuh garis finish dan menjadi pemenang alias husnul khotimah, mati di jalan hijrah, itu yang selamat di akhirat? Dia adalah Jerman. Dia adalah Jerman. Jadi Jerman itu secara finish, secara akhir hidupnya dia menang, walaupun di babak pertama dia kalah gitu. Tapi masa lalunya itu tidak menjadikan dia akhirnya lemah dan menyebabkan dia putus asa. Dia malah semakin bersemangat, dia bertobat, dan akhirnya dia bisa memutarbalikan fakta, dia menyelamatkan angka, dia ubah realita, maka akhirnya Jerman menjadi juara. Begitu juga dengan orang yang hijrah 100%. Orang yang hijrah 100% itu artinya dia punya komitmen. Hijrah 100% ini kaitannya dengan komitmen, hijrah hati dan hijrah fisik. Hatinya hijrah karena Allah Ta'ala, karena ketika Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul tidak pernah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, engkau Fulan, engkau kalau hijrah sampai Madinah, engkau akan kunikahkan dengan wanita tercantik. Rasul tidak pernah mengatakan demikian. Hai Fulan, kalau engkau nanti hijrah ke Madinah, engkau akan dapat pekerjaan yang layak, baik, dan engkau akan menjadi kaya raya. Rasul tidak pernah menjanjikan itu. Tapi Rasul mengatakan, bahkan tercantum dalam Al-Quran, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Allah yang hijrah karena Allah, maka Allah akan berikan tempat yang luas, kemudian rezeki yang banyak. Jangan pernah takut gitu. Tapi kalau ada orang yang hijrah niatnya karena manusia, karena wanita, karena harta, maka dia akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita niatkan hijrah kita ini karena Allah dan Rasulullah, maka sejatinya hijrah antum itu sudah 100%. Tinggal berproses dan berprogres. Jangan dibawa stres, lakukan sampai beres. Beres itu kapan? Ketika kita husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Ternyata penjelasan dari Guru Ibni Abdillah, orang yang ketika menuju majelis ilmu atau pulang dari majelis ilmu kemudian dia wafat, maka sesungguhnya dia itu mati syahid. Masya Allah. Jadi orang yang berkorban dana, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban segalanya untuk majelis ilmu, untuk belajar agama, insya Allah ketika dia menjalani itu semua dan akhirnya wafat, maka dia
termasuk orang-orang yang mati syahid. Insya Allah surga gitu. Ikhwafillah yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah hijrah 100% dengan niatan yang lurus karena Allah taala, pastikan juga kita juga hijrah secara fisik. Memperbaiki casing, memperbaiki akhlak, memperbaiki pakaian, menghalalkan makanan, meninggalkan riba, menjauhi zina, hanya melakukan yang halal-halal saja dan menjauhi yang haram-haram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah. Untuk pertanyaannya Mbak Nia tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz. Jadi intinya itu komitmen berbuat kebaikan di atas kebaikan. Dan akhirnya goals-nya itu adalah husnul khotimah. Oke Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz ya. Dari Kak April. Mbak April nih. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah ketika kita dalam proses hijrah lalu tiba-tiba kita kehilangan kenikmatan berhijrah itu, apakah tanda hijrah kita tidak diterima Allah, atau apakah itu salah satu ujian agar kita tetap istiqomah Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik, syukran kasir, bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lain yang masih bertahan. Siap. Nah, ini disebut dengan fenomena futur. Futur itu bahasa agama ya, bahasa agama. Futur tidak ada kaitannya dengan futuristik. Futur itu secara sederhana bisa diartikan lelah. Futur itu juga bisa diartikan bosen. Futur itu juga bisa diartikan kok gini-gini aja. Futur juga bisa diartikan aduh monoton, aduh kurang seru, aduh tidak ada ini sih, tidak ada gregetnya gitu. Nah itu hati-hati. Kalau sudah kita mulai merasakan yang seperti itu, ada rasa bosen, merasa tidak greget, kemudian kok kayaknya gitu-gitu aja, kok kayaknya jalan hijrah ini monoton dan sebagainya, maka kita perlu merefresh diri. Maka kita harus perlu melakukan tadabbur Quran. Kita juga perlu yang namanya rihlah. Kita juga harus menanamkan komitmen yang lebih bagus. Jalan hijrah ini bukanlah perkara yang monoton. Jalan hijrah ini insya Allah kalau misalnya dikemas dengan baik, maka insya Allah komunitas apapun itu pasti akan berkesan di mata teman-teman hijrah. Maka kunci sukses dalam berhijrah itu termasuk dalam membangun komunitas yang baik, komunitas yang sekiranya itu komunitas yang unggul gitu, komunitas yang berkesan di hati membernya. Cirinya sebenarnya dua. Satu, dia pandai mengemas. Kemudian yang kedua, dia punya value. Dia punya nilai tambah. Jadi kalau ada komunitas yang pandai mengemas, bikin acara seperti ini, misalnya kegiatan hijrah, apalagi ada door prize-nya, apalagi ada hadiahnya, gitu. Apalagi ada, apa kalau bahasa teman-teman tuh ya, ada, apa itu mas, bukan door prize, parcel. Ada giveaway ya, bukan parcel, ada giveaway-nya, oh, Masya Allah, itu sudah pandai mengemas. Kemudian value-nya apa? Oh ternyata kalau misalnya kita gabung di komunitas ini, selain ada kajian maya, ada kajian umum, ada kajian intensifnya juga. Ada halqohnya, ada likoknya, ada kopdarnya, ada rihlahnya, kayak teman-teman, Masya Allah. Jalan-jalan ke Tenggarong misalnya, ke Kubar, jalan-jalan ke tempat wisata yang sekiranya itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tadabbur alam, rihlah, melihat fenomena alam, melihat keindahan alam bersama teman-teman hijrah. Insya Allah yang namanya kejenuhan itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita kurang main kita kurang jauh, bisa jadi kita merasa seperti katak dalam tempurung. Ya. Kita merasa tidak ada proses, tidak ada progres, dan kok kayaknya gini-gini aja, yaitu bisa jadi dikarenakan keimanan kita itu sedang menurun. Karena iman itu karakternya kan yazidut wa yankusut, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tiba-tiba kita rajin selama seminggu sholat 5 waktu di masjid, itu sedang naik imannya. Tapi kadang-kadang itu malas banget, mager gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini kan betul-betul ini ya, situasi yang sangat diinginkan oleh kaum rebahan gitu ya, kaum mager gitu ya.
Apa-apa dari rumah, gitu, kuliah dari rumah, ngaji dari rumah, kerja dari rumah, gitu. Obesitas terjadi di mana-mana dan lain sebagainya. Maka memohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik doa, mudah-mudahan diistiqomahkan, dan yang paling penting sering-sering merefresh diri dengan cara kita ataupun minta masukan dari orang lain, khususnya di teman-teman hijrah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, terlebih-lebih diselamatkan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mudahan untuk Kak April bisa dipahami. Karena penjelasan Ustaz tadi itu padat, jelas, padat, dan ya padat dan mudah dipahami. Oke, Ustaz, ini ada Kak Azizah yang ingin menyampaikan sesuatu. Untuk Kak Azizah, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ya gitu tadi ya penyampaian dari Ustadz, Masya Allah banget. Tadi panitia tolong dinotis ya, ada rihlah tadi. Yuk marilah berkawan baik rihlah kita ya. Nah, tadi kan kajian Ustadz udah. Jadi aku pengen nih tahu kesan teman-teman. Linknya bisa ditaruh panitia. Jadi ntar teman-teman bisa nulis kesannya di link yang ada di chat room, chat Zoom. Nah, itu dia, Mentimeter. Saya coba akan share. Oke. Bisa diklik, ntar kita lihat sama-sama kesan teman-teman tuh apa sih. Yuk. Kak Dimas juga boleh ngisi loh ya. Oke, siap Kak, aman. Ada nih satu orang. Materinya mantap benar. Wih, barakallah. Daging, temanya suka banget. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti next kudu join lagi. Yuk ngaji, yuk hijrah. Mantap, terima kasih teman-teman yuk ngaji. Oh, ini di sekarang ya Kak? Iya, di sekarang. Oh. Insight baru ya. Insya Allah. Yuk teman-teman yang lain, ditunggu. Nah, ini tadi nih, keterikatan dan keterkaitan. Oke. Boleh banget. Yuk, mana yang lain yuk. Pada bisa aksesnya kan ya? Gampang kok. Wih, keren. Hijrah 100%. Mantap. Racun hati. Wede. Ilmu dapat. Pokoknya ini ntar sampai Zoom-nya ini selesai. Insya Allah linknya masih bakal kita open. Jadi buat teman-teman yang belum sempat ngisi, nggak apa-apa nanti setelah Zoom-nya kelar, boleh ngisi juga. Nanti juga di-share di WA sama panitia deh. Gitu. Oke, siap Kak. Itu di notice. Oke. Thank you Kak Dimas. Oke. Siap. Itu buat teman-teman yang pengen ngisi, yang belum sempat ngisi sekarang, mungkin bisa setelah kajian diisi. Ini ntar hasilnya di screenshot gitu Kak? Dijadikan story? Benar. Oh, siap-siap. Ntar jadi dokumentasi di Berkawan Baik juga. Oke, siap. Kepada Ustadz Amin, mungkin Ustadz sepatah dua kata sebelum penutupan dan langsung doa Ustadz. Ustadz Amin udah nggak ada ya?
Oke. Karena Ustadz Amin terputus, sudah login lagi? Belum ya? Atau oke. Karena Ustadz Amin terputus Zoom-nya, entah Ustadz Amin jaringannya lagi gangguan atau bagaimana. Mungkin karena mengingat waktu sudah lumayan larut, kita akhiri saja apa yang sudah kita mulai pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz Amin itu bisa kita bawa pulang, bisa kita terapin, bisa kita share juga salah satunya dengan membuat story, resume, dan tag Instagramnya Berkawan Baik. Ntar bakal di-repost. Oke, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada malam hari ini, dan buat teman-teman semua jangan bosan-bosan untuk tetap terus jaga ibadahnya, jaga sholatnya, jaga imannya, jaga apa aja yang bisa dijaga. Oke. Dan juga untuk ini kita jangan lupa ketemu lagi di kelas Berkawan Baik yang ketiga, itu di Senin depan. Itu kalau nggak salah judulnya, saya cek kembali, itu judulnya Be Consistent in Hijrah. Gimana caranya konsisten dalam berhijrah, atau gimana caranya biar istiqomah terus. Oke, ketemu lagi di pekan depan. Maaf seandainya apa yang saya sampaikan salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah, dan yang buruk-buruk datangnya dari saya pribadi, karena saya hanya manusia biasa. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi